Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa bukan? Saya yakin dan percaya kita semua masih tetap dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Katakan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, di mana kami masih diberi waktu dan kesempatan Tuhan untuk kami boleh terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terlebih pada saat ini Bapa, kalau sebentar kami masih boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, itu merupakan suatu berkat yang luar biasa Tuhan, yang akan mengubahkan setiap hidup kami dari hari ke hari Bapa. Untuk senantiasa kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lembut, hati yang siap untuk dibajak oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami Tuhan.
yang mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau jamah kami Tuhan, ubahkan kami. Terlebih hamba-Mu, Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan buat hamba-Mu. Sehingga apa pesan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan, sehingga itu boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berbicara Tuhan, sehingga setiap hati kami Tuhan mau pulihkan saat ini Bapa. Sehingga benar-benar Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di ibadah tengah minggu hari Kamis sore hari ini. Biarpun Bapak Ibu harus stay at home ya, Bapak Ibu masih bisa tetap menikmati firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau sore hari ini saya akan memberikan tema cukup panjang, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Temanya adalah pentingnya usaha keras manusia dan kedaulatan Allah dalam menghadapi kuasa dosa. Bapak Ibu, memang penting sekali. Sekali lagi saya katakan ini penting sekali ya. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama-sama ya. Harus ada usaha keras untuk kita bisa melawan kuasa dosa. Namun jangan lupa Bapak Ibu ya, di saat kita melawan kuasa dosa, di situ juga kedaulatan Allah bekerja di dalamnya. Makanya Bapak Ibu, saya mau beritahu begini. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengerti kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, sementara Bapak Ibu kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita kurang setia dalam ibadah. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang ada di benak Bapak Ibu ya, tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, bahwa kebenaran firman Allah itu didapatkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, kebenaran firman Allah itu didapatkan oleh kuasa Roh Kudus. Makanya saya pernah katakan di khotbah saya beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, bahwa benar itu harus nomor satu ya. Soal semangat itu nomor dua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi yang namanya kebenaran itu harus diprioritaskan. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya kerinduan mau belajar firman Tuhan dengan benar, perhatikan ini baik-baik. Mau tidak mau, kita akan ketemu dengan tema saya sore hari ini, yaitu apa? Karena benar itu Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dia berkata di dalam firman Tuhan, I'm the truth, akulah kebenaran. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu tidak mudah mengajar kebenaran firman Tuhan kalau di dalamnya itu tidak memiliki persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Jadi dapat dipastikan, kalau kita tidak ada kerinduan yang dalam dengan Tuhan, untuk membangun persekutuan yang dalam dengan Tuhan, memiliki fellowship yang sehat, memiliki fellowship yang benar dengan Tuhan, maka dapat dipastikan engkau sulit untuk menerima pengajaran yang benar. Beriman pun Bapak Ibu harus benar. Beriman kepada kebenaran lebih penting daripada beriman kepada iman. Bukan hanya sekedar beriman, tidak Bapak Ibu. Beriman kepada kebenaran ini jauh lebih penting daripada semua semangat dan perbuatan. Makanya tadi saya sudah katakan, benar itu nomor satu, benar itu number one, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Semangat nomor dua. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ketika seseorang beriman kepada kesalahan atau beriman pada kesalahan, bukan pada kebenaran, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Maka ketika orang semakin semangat ya dalam iman yang salah, perhatikan, hasilnya akan semakin buruk. Itu pasti Bapak ya. Mengapakah orang tidak mau mencari kebenaran?
Mengapakah kita tidak pernah cek apakah yang saya imani ini benar? Apakah doktrin yang saya imani adalah sesuai Alkitab, sesuai kebenaran firman Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, di dalam Injil Matius, coba kita lihat di dalam Injil Matius ya, pasal 25 ayat 29 ya, firman Tuhan berkata begini, Matius 25 ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud Tuhan dari ayat ini? Perhatikan baik-baik. Maksud Tuhan dari ayat ini adalah rasa ingin tahu akan kebenaran. Ini penting, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kalau kita punya keinginan yang dalam untuk mengetahui tentang kebenaran, Bapak Ibu percayalah, itu akan ditambahkan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi jika itu tidak ada, maka apapun yang ada pada kita, Bapak Ibu, nyawanya pun akan diambil daripadanya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bagian ini bersama-sama ya. Coba kita buka di dalam Injil Matius ya, Injil Yohanes. Kita lihat Injil Yohanes ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ya. Firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ayat yang ke-11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Ayat yang ke-12, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pentingnya usaha keras ya. Usaha keras apa? Usaha keras adalah kita harus berjuang terus menerus di dalam hidup ini, dalam seluruh sejarah kehidupan ini, untuk melawan kuasa dosa. Tapi ingat, kita juga harus tahu bahwa di dalam perjuangan kita melawan kuasa dosa dan punya keinginan keras untuk hidup di dalam kebenaran, maka kedaulatan Allah, kuasa Allah, dan kemurahan Allah juga terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan dalam cerita tadi dari firman Tuhan. Tuhan Yesus di bawah pengadilan Pilatus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, lalu terjadi dialog ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-10, coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 tadi yang sudah kita baca. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pertama begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 3 pihak yang berbicara di sana. Yang pertama begini, yang kita perlu renungkan bersama-sama begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Perhatikan Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan dosa kesombongan. Iya, kita perlu berhati-hati. Saya pikir Bapak Ibu, ini perjuangan seumur hidup kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malah saya pikir begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertama, tidak ada seorang pun sebenarnya yang suka dengan sifat sombong. Tidak ada sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun, orang yang tidak mengenal Tuhan pun, saya yakin dan percaya mereka tidak suka dengan sifat sombong. Ini fakta Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dan kita semua pasti tidak suka dengan dosa kesombongan atau sifat kesombongan. Lalu fakta yang kedua, saya catat di sini Bapak Ibu kasih Tuhan. Fakta yang kedua, tidak cukup banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sombong. Kalau yang tadi pertama Bapak Ibu kasih Tuhan ya, kita nggak suka sombong. Tapi kedua, faktanya bahwa banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sombong. Fakta yang ketiga, kami catat di sini Bapak Ibu kasih Tuhan ya, kesombongan sebenarnya sebuah dosa yang dianggap biasa. Itu kesombongan.
Buktinya Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan ya, yang jatuh dalam dosa perzinahan, rumah tangga mungkin berantakan, Bapak Ibu, mungkin dia mencuri, mungkin dia merampok, mungkin itu korupsi juga. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kita sangat-sangat mudah sekali untuk jaga jarak dengan orang-orang yang model begini. Tetapi kesombongan, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, hampir semua manusia yang ada, bahkan seseorang psikolog mengatakan begini Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Sekali lagi, orang psikolog itu berkata begini Pak, kesombongan ini dosa universal yang semua manusia ada di dalam dirinya. Justru ini yang kita anggap sesuatu yang biasa. Aneh. Justru ada orang yang jatuh, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jatuh perzinahan, mungkin rumah tangga berantakan. Tapi saya katakan mungkin dia pencuri, mungkin dia perampok. Mudah sekali untuk kita jaga jarak dengan mereka. Tapi kita lupa, sebenarnya ada dosa yang jauh lebih jahat. Ada dosa yang tanpa kita sadari sebenarnya itu ada di dalam setiap diri manusia. Yaitu tadi saya sudah katakan, dosa yang sifatnya universal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu, manusia ini cukup unik ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Padahal dalam 7 dosa yang paling mematikan, kesombongan itu ada di sana, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu kita perlu renungkan bagian ini. Hati-hati dengan dosa kesombongan. C.S. Lewis pernah mengatakan begini, Bapak Ibu, kesombongan ya adalah dosa yang kita semua punya. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, C.S. Lewis mengatakan bahwa kesombongan adalah dosa semua umat manusia yang kita punya. Dan kita sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan kita semua sebenarnya benci kepada orang yang menunjukkannya. Tapi lebih parahnya lagi apa? Kebanyakan kita tidak pernah merasa kalau kita adalah orang-orang yang sombong. Nah Bapak Ibu, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-10 ya, dari Injil Yohanes 19 tadi, ayat yang ke-10 saya bacakan demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu, sebuah kesombongan, sebuah kesombongan didemonstrasikan oleh Pilatus terang-terangan di hadapan anak manusia. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Bukankah aku berkuasa, kata firman Tuhan tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Bapak Ibu, coba perhatikan perkataan Pilatus Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, bukankah ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Coba Bapak Ibu, Pilatus menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu memiliki kuasa. Bahkan kuasa untuk apa? Tanda kutip, menentukan nasib seseorang. Bapak Ibu, mungkin Pilatus pikir ya, nasib Kristus itu ditentukan oleh otoritas yang ada padanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita juga sering kali begitu Bapak Ibu? Seolah-olah nasibmu itu ada di tanganku, seolah-olah aku berhak menentukan hidupmu. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak peduli dimanapun posisi kita dalam hidup ini, otoritas apapun yang kita punya, ingat ini baik-baik, otoritas apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, nasib seseorang tidak ditentukan oleh kita. Ini penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi saya ulang, nasib seseorang tidak ditentukan oleh kita. Walaupun orang itu bawahan kita, kita mungkin punya hak untuk mengatur dia. Mungkin kita punya gaji, atau mungkin kita menggaji orang begitu mahal barangkali. Tapi ingat sekali lagi, nasib dia tidak ditentukan oleh diri kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu memperhatikan Adam dan Hawa, kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca ya, baca baik-baik
Dalam Kejadian pasal 1, hari pertama firman Tuhan katakan baik, hari kedua firman Tuhan katakan baik, hari ketiga, hari keempat, sampai kepada hari di ujung harinya, yaitu hari yang ke-6, sungguh amat baik. Lalu kemudian Bapak Ibu, tiba-tiba pasal 2-nya muncul kata-kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Coba perhatikan baik-baik. Dari baik, baik, lalu muncul kata tidak baik. Apa maksudnya Bapak? Maksudnya begini, yang menentukan baik dan tidak baik itu hanyalah Allah lah yang menentukan. Allah yang berhak menentukan apa yang baik, apa yang tidak baik. Allah lah yang berhak menentukan. Tapi perhatikan baik-baik, di pasal yang ketiga, setan ngomong sama Hawa, kalau kamu makan buah ini, engkau sama seperti Allah. Engkau tahu apa yang baik, engkau tahu apa yang tidak baik. Bapak Ibu, hari itu manusia ingin otonomi. Perhatikan baik-baik. Manusia ingin menjadi apa? Penentu bagi dirinya sendiri. Aku berhak menentukan apa yang baik, apa yang tidak baik. Padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan dependen. Hari itu manusia ingin apa? Independen, menentukan nasibnya sendiri, penentu nasib kehidupan orang, kehidupannya sendiri. Makanya Bapak Ibu, dia ingin menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Padahal kita harus menyadari hal ini, yang menentukan semuanya hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu lagi kembali kepada firman Tuhan, dosa Pilatus ini adalah dosa representasi dari Hawa. Pilatus pikir dia punya kuasa atas nasib seseorang, dalam konteks nasib Kristus. Lalu Bapak Ibu perhatikan dari ayat 11 ya Bapak Ibu, dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Bapak Ibu, apa yang kita mau renungkan bersama-sama pada sore hari ini, perhatikan ini baik-baik. Hati-hati dengan dosa ini, dosa kesombongan yang semua manusia ada. Makanya disebut dosa universal. Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, otoritas mutlak hanyalah milik Allah. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus tadi Bapak Ibu, jika tidak diberikan kepadamu, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika tidak diberikan kepadamu ya dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik, otoritas mutlak Allah. Otoritas mutlak itu hanyalah milik Allah. Semua kuasa yang ada di muka bumi itu kepunyakan Tuhan. Otoritas pada manusia itu hanyalah bersifat pinjaman dan sementara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau saya beritahu? Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini memiliki urdu. Perhatikan baik-baik. Apa urdu? Urutan. Saya ayah bagi ketiga anak saya, atau mungkin keempat dari keluarga saya. Saya sebagai suami dan dia sebagai istri saya. Perhatikan baik-baik, saya gembala bagi jemaat Tuhan, tapi otoritas yang ada pada saya itu Bapak Ibu cuman pinjaman yang Tuhan percayakan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, otoritas apapun kita semua hidup di bawah ordo. Karena setiap kuasa yang ada pada kita itu milik Allah. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, setiap kuasa yang ada pada diri saya itu milik Allah. Dititipkan kepada saya, dipercayakan sementara. Jadi kita tidak bisa semena-mena menggunakannya. Karena nantinya Bapak Ibu, penggunaan otoritas atas manusia itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini bagian yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang
Apa aplikasinya? Bapak Ibu kasih Tuhan, sederhana sebenarnya. Pentingnya untuk kita menyadari bahwa otoritas yang ada pada kita hanyalah titipan Tuhan. Maka dari itu jangan biarkan kesombongan ini lahir di hati kita. Karena mungkin kita diberi otoritas, karena mungkin kita diberikan kedudukan, sehingga kita mulai sombong. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan semena-mena. Karena engkau mungkin menjadi pimpinan, karena engkau mungkin menjadi pemimpin. Saya katakan sekali lagi, jangan semena-mena. Biarpun mungkin ada orang di bawahanmu, ada orang di bawahmu. Karena begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada orang yang memiliki otoritas karena jabatan, dihormati karena jabatannya. Tapi juga ada orang yang punya otoritas karena kepakaran, ya, keahlian, dihormati karena apa? Kepakaran. Ada orang yang memiliki otoritas karena kekayaan, dihormati karena kekayaannya. Tetapi seharusnya, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, anak Tuhan yang memiliki otoritas untuk dihormati karena apa mereka? Karena karakter mereka, kepribadiannya mereka semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan dosa Filipus. Dia menganggap otoritas yang ada padanya kepunyaannya dia. Kemudian dia berkuasa. Dia seolah-olah berhak menentukan kuasa itu. Lalu dia melakukan A, lalu dia melakukan B. Bapak Ibu, perhatikan poin ini baik-baik Bapak. Hati-hati dengan dosa yang bersifat universal, ya. Kita lebih baik awas pada diri kita sendiri daripada mengawasi orang lain. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin ada dosa yang menurut kita itu Bapak Ibu, dosa yang menjijikan. Kita seringkali berkata, oh dosa orang itu menjijikan. Padahal Bapak Ibu, dosa kesombongan ini adalah bagian dari 7 dosa yang mematikan. Ingat perkataan Calvin, Bapak Ibu kasih Tuhan, hati ini sumber segala berhala. Coba Bapak Ibu perhatikan, dosa apa lagi yang Allah langsung membuang? Coba saya mau tanya, coba perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulang, dosa apa yang Allah langsung membuangnya? Yaitu apa? Dosa kesombongan. Iblis sombong. Adam dan Hawa pun ingin menjadi seperti Allah, alias sombong. Akhirnya apa? Langsung dibuang ke bumi. Makanya kita harus berhati-hati dengan dosa kesombongan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu coba kita lanjutkan yang kedua, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dosa yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Dosa yang menentang rencana Allah. Apa itu dosa? Bukan hanya sebuah kesombongan, tapi menentang rencana Allah adalah sebuah dosa yang serius. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama dan Bapak Ibu selesaikan dari ayat itu, dari pasal 19 itu Bapak Ibu selesaikan. Perhatikan ini baik-baik sampai seterusnya, sampai selesai. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pilatus itu mengadili siapa? Kristus. Lalu Pilatus ini memutuskan bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Karena itu Pilatus ini ingin membebaskan Kristus. Tapi waktu Pilatus mau membebaskan Kristus, orang berteriak, mereka marah. Akhirnya Pilatus ini ambil lagi Tuhan Yesus dan dibawa lagi ke dalam. Lalu kemudian Pilatus memutuskan tetap membebaskan Tuhan Yesus. Lalu kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6, Pilatus putuskan Kristus untuk dibebaskan lagi. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kesalahan Kristus. Tidak ada. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sesuai dengan hukum keadilan, Tuhan Yesus harus bebas. Karena apa? Tidak ada kesalahan. Karena itulah Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca, Pilatus memperjuangkan apa? Pembebasan Tuhan Yesus. Belum lagi istrinya Pilatus malam hari mendapatkan mimpi. Lalu dalam mimpinya itu istri Pilatus ngomong kepada Pilatus, hati-hati dengan orang benar ini. Dia katakan demikian. Ini yang membuat Pilatus ketakutan berlebihan Bapak Ibu. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, engkau tidak berkuasa atasku jika tidak diberikan kuasa dari atas kepadamu. Pilatus enggak marah Bapak Ibu. Malah justru Pilatus lebih ketakutan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang mau saya beritahu kepada Bapak Ibu? Perhatikan baik-baik. Yang dilakukan Pilatus itu baik. Saya ulang sekali lagi, yang dilakukan oleh Pilatus itu baik.
Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan di dalam diri Kristus. Tetapi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua kebaikan yang menentang rencana Allah adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan ya. Semua kebaikan yang menentang rencana Allah adalah sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Ini pelajaran yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Karena kebaikan belum tentu sebuah kebenaran. Tidak selalu kebaikan itu sebuah kebenaran. Bahkan sebuah kebaikan yang menentang rencana Allah adalah sebuah kejahatan. Nah sekarang coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-11 ya. Kita lihat ayat yang ke-11. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Perhatikan baik-baik. Sebab itu dia, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya begini, Pilatus pun berdosa, tapi orang yang menyerahkan kepada Pilatus, menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus, lebih besar dosanya. Tindakan Pilatus yang berjuang untuk membebaskan Tuhan Yesus karena memang berasaskan keadilan, itu pun dianggap sebuah dosa. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, kebaikan yang menentang rencana Allah adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, coba perhatikan begini. Pilatus berhasil membebaskan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya punya pikiran begini, kalau andaikan Pilatus berhasil membebaskan Tuhan Yesus, maka di sana akan terjadi dua kecelakaan besar. Sekali lagi saya ulang, jika hari itu ya sungguh-sungguh Pilatus membebaskan Tuhan Yesus, maka ada dua masalah besar. Yang pertama, Tuhan Yesus akan berhutang budi kepada Pilatus seumur hidup. Itu pasti, karena Pilatus berhasil membebaskan Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu? Lalu yang kedua, apa? Tidak ada juru selamat, sehingga kita semua yang ada di muka bumi ini pasti mati masuk neraka. Pasti Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya ulang sekali lagi, semua kebaikan yang menentang rencana kekal Allah adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, perhatikan kebalikannya. Semua kejahatan yang membawa seseorang sampai kepada rencana Allah adalah sebuah kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Coba perhatikan dari perkataan Pilatus dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita ketemu dengan dua kebenaran yang baik ini Bapak Ibu. Semua kejahatan yang membawa seseorang sampai kepada rencana Allah tetap sebuah kejahatan dan dosa di hadapan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Semua kejahatan, walau kejahatan itu bisa membawa orang kepada rencana Allah dalam hidupnya, tetapi tetap kejahatan itu sebuah dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan perkataan Pilatus tadi. Justru karena Pilatus menjatuhkan hukuman mati, penebusan terjadi dan rencana Allah digenapi. Jadi Pilatus menggenapkan rencana Allah dari kekekalan, tapi Pilatus tetap dianggap berdosa dan berbuat jahat. Perhatikan dua hal ini Bapak Ibu. Semua kejahatan yang membawa sampai kepada rencana Allah, dosa. Kalau begitu Bapak Ibu, seperti apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ini baik-baik. Yang benar adalah begini, belajarlah rendah hati untuk terus hidup kita berada di dalam rencana Allah ya. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa bertahan dalam menanti rencana Allah di dalam hidupmu. Tidak akan bisa. Karena belajar untuk mengikuti rencana Allah dalam hidupmu itu sangat dibutuhkan kerendahan hati. Dan tetap menghadapi kerendahan hatian itu dalam rencana Allah. Tapi hal ini tidaklah mudah.
Dibutuhkan apa? Kedekatan kita dengan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu tidak bisa sombong. Dan orang yang rendah hati itu mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Karena kehendak Allah itu perlu kita hidupi. Ingat ini baik-baik. Sekali lagi, bahwa rencana Allah itu perlu kita hidupi. Kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk tahu beberapa kebaikan bisa mendatangkan kejahatan, beberapa kebaikan bisa membuat Allah marah. Dan untuk mengetahui hal ini dibutuhkan apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Soalnya jujur aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang hati kita ini melebihi dari hati Tuhan, ya. Seolah-olah kita penuh dengan belas kasihan, ya. Kita ingin tolong semua orang, kita ingin menjadi Tuhan bagi semua orang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan bagi semua orang. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menjadi Tuhan bagi semua orang. Faktanya banyak orang yang gak suka sama Tuhan. Betul Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Orang bisa senang sama Tuhan, orang bisa suka sama Tuhan kalau Tuhan memberkati dia terus. Ini rata-rata manusia Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Sekali lagi, orang bisa senang sama Tuhan, orang bisa suka sama Tuhan kalau Tuhan mau memberkati dia terus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apalagi ada slogan yang indah yang dunia rancangkan adalah begini: muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Nah ini yang banyak orang suka Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang suka sama Tuhan yang model begini ya. Tapi apa mimpi? Tidak pernah mimpi dan tidak pernah ada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya kita perlu berhati-hati ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maaf sekali lagi, saya tidak melarang Bapak Ibu berbuat baik. Tetapi ingat, kebaikan tanpa kebenaran itu sebuah pelanggaran. Kebaikan tanpa kebenaran itu sebuah dosa. Bapak Ibu, unik sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi itulah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Pilatus melakukan yang baik, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Yang menyerahkan aku itu lebih besar dosanya daripada kamu. Berarti apa? Pilatus pun juga berdosa. Makanya kita perlu hikmat Tuhan untuk mengetahui sebuah kebaikan menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan ini dibutuhkan apa? Hikmat Tuhan melalui dengan apa? Kerendahan hatian kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu dikasih Tuhan, pentingnya kerendahan hati untuk terus menerus mencari tahu rencana Allah dan menghidupi kehendak Allah di dalam hidup kita. Itu yang kita bisa pelajari dari peristiwa Pilatus, waktu dialog antara Pilatus dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, kita perhatikan yang ketiga Bapak Ibu. Kebenaran yang ketiga dari dialog tadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Hati-hati, betapa dosa itu agresif. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dosa itu bukan kekuatan negatif yang pasif, bukan. Bukan dosa itu menunggu bola. Ingat ini baik-baik. Tapi dosa itu menjemput bola. Dosa itu bukan menunggu mangsa. Tidak Bapak Ibu. Bahkan dosa itu sangat agresif. Buktinya Bapak Ibu, kalau orang bersalah kepada kita, lalu dia mengakui semua kesalahannya, perhatikan ini baik-baik. Kita kecenderungan malah menekan dia. Seolah-olah apa? Aku berhak menentukan kamu mau masuk neraka atau enggak. Betul ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seolah-olah aku berhak menghajar kamu. Seolah-olah aku berhak membuat kamu tidak bisa makan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Coba perhatikan betapa dosa itu begitu aktif. Aktif menyerang. Dosa itu begitu jahat, menggerogoti satu hari per satu hari setiap manusia. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, dosa itu begitu jahat. Dosa itu menggerogoti satu per satu dari apa? Setiap manusia. Bapak Ibu, sekali lagi, dosa itu bersifat menyerang. Hati-hati. Dosa tidak pasif, tapi dosa itu aktif. Makanya kita perlu berhati-hati dengan keagresifan dosa. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan Bapak Ibu, betapa mengerikan dosa. Ketika dosa ini sudah ada atau merasuk di dalam diri seseorang,
Dia akan mengikat kita, mencengkram kita begitu rupa. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Sampai-sampai kita kehilangan perhitungan akal sehat. Itu dosa. Kita akan kehilangan semuanya. Tidak peduli akan seperti apa Bapak Ibu. Yang penting apa yang kita mau dari dosa itu harus dibuai. Dosa itu sekali lagi Bapak Ibu harus berkembang biak begitu rupa. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu keagresifan dari dosa. Mereka mengabaikan apa? Semua nilai-nilai kebenaran. Yang penting mereka berhasil untuk membunuh Kristus. Inilah sebuah kejahatan yang mengerikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena dosalah mengakibatkan manusia begitu tertutup dan terkunci. Coba Bapak Ibu. Makanya kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Apakah kita sudah disetir oleh dosa? Perhatikan ini baik-baik. Apakah kita ini sudah disetir oleh dosa? Jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai dosa mengemudi hidup kita. Lebih baik kita lepaskan, pindahkan kendaraan kita, lalu berusaha untuk dikemudikan oleh Kristus, supaya engkau aman sampai di tujuan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang apa solusinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sebenarnya solusinya tidak ada yang lain selain intim dengan Kristus dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Kenapa alasannya cuman itu Bapak Ibu? Begini, karena begitu dosa mencengkram kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini belum pernah ada di dalam kehidupan kita, itu akan muncul Bapak Ibu. Bahkan mulai apa? Diperbanyak stok kejahatan. Sehingga kita tidak bisa disentuh sedikit saja, kita bisa langsung marah, kita bisa tersinggung, sakit hati, kepahitan, iri hati. Ini semua dari sebuah dosa kejahatan. Nah, satu-satunya cara untuk melenyapkan kuasa dosa atau kuasa iblis di dalam diri kita, kita butuh keintiman dengan Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita intim dengan Kristus, kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena hanya Kristus dan kuasa firman-Nya yang sanggup memampukan kita melawan kuasa dosa. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, ada satu ayat yang berkata begini. Coba kita lihat ya, surat Roma. Kita lihat dalam surat Roma ya Bapak Ibu kasih Tuhan, pasal yang ke-9 ya, pasal yang ke-8, pasal yang ke-8 ayat 31 ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Ya, sekali lagi surat Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan baik-baik. Apa maksudnya ayat ini Bapak Ibu? Bagaimana caranya supaya Allah di pihak kita? Tidak ada cara lain selain engkau melekat dengan Dia, engkau intim dengan Dia, punya fellowship yang sehat dengan Dia, punya fellowship yang indah dengan Tuhan. Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud salah satu bukti banyak kejahatan yang dia lakukan. Bahkan seringkali saya katakan di mimbar, Daud sebenarnya nggak layak kita teladani. Tapi anehnya Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Daud ini Bapak Ibu diperkenan di hati Tuhan. Kenapa bisa diperkenan di hati Tuhan? Karena Daud itu intim dengan Tuhan. Daud itu dekat dengan Tuhan. Hatinya terus melekat kepada Tuhan. Daud itu kerinduannya dekat selalu dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sampai ada satu ayat tentang Daud berkata begini. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Setelah Daud disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah membuat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, mengasihi, mencintai dan takut akan Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Jadi poin yang saya mau beritahu begini Bapak Ibu, jadikan Kristus itu menjadi pusat kehidupan kita senantiasa. Ya Bapak Ibu, karena kita semakin dekat dengan Dia, semakin intim dengan Dia, percayalah,
goncangan itu semakin kecil dalam dirimu. Ingat baik-baik, karena keintiman kita dengan Kristus, kedekatan kita dengan Kristus, kita tidak akan mengalami goncangan yang begitu berat. Karena bagi saya, Kristus adalah pusat alam semesta. Jika kita dekat dengan Dia, sekali lagi, jika kita intim dengan Dia, jadikan Kristus pusat dalam hidup kita, jadikan Kristus pusat segala-galanya dalam hidup kita, hidup kita akan jauh lebih efisien, hidup akan jauh lebih mudah untuk kita bisa jalani. Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh lakukan itu, sungguh luar biasa. Saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan, mereka punya kelemahan dan kekurangan, tapi karena mereka cinta Tuhan, karena mereka mengasihi Tuhan dan terus berusaha untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, hidup mereka efisien sekali, mereka efektif sekali. Mereka karena apa? Mencermati peluang-peluang yang terbaik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, luar biasa sekali orang yang dekat dengan Tuhan. Semakin besar tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, semakin efisien hidup mereka. Kenapa? Karena mereka mendekatkan diri kepada pusat kekuasaan itu, pusat perputaran hidup ini, sehingga mempermudah langkah kita ke depan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, pesan saya terakhir, dekatlah engkau dengan Tuhan, intimlah engkau dengan Tuhan. Percayalah, engkau menjalani hidup ini yang penuh dengan goncangan, engkau akan tetap tenang. Karena firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini, yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, bagi setiap kami yang mendengar, bagi setiap kami yang melihat tayangan ini, sekali lagi Engkau menjamah hidup mereka, Engkau pulihkan mereka. Mungkin saat ini mereka lagi galau, mungkin saat ini mereka lagi bermasalah dengan guncangan yang begitu mendalam, dengan virus COVID-19 ini yang mencekam hidup mereka. Sekali lagi Tuhan, kuatkan mereka, tetap taruh percaya mereka hanya kepada Tuhan saja. COVID-19 ini sangat mudah bagi Tuhan untuk Tuhan lalui, sangat mudah untuk Tuhan lenyapkan. Tapi kami tidak bisa memaksa kalau itu menjadi kehendak Tuhan. Tapi bawalah kami untuk semakin percaya kepada Engkau, bahwa Engkau jauh lebih berkuasa. Untuk itu jamah anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mendengar, hamba-hamba-Mu yang melihat pada malam hari ini, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Biar renungan firman yang hamba sudah sampaikan pada sore hari ini, pada malam hari ini, kami percaya boleh membawa sukacita di dalam setiap kami, karena mereka berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menatap hari depan kami bersama dengan Tuhan, merupakan hari depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah renungan firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini boleh menguatkan setiap kami yang mendengar. Kami yang mendengar, kami dikuatkan. Kami yang mendengar, kami dihibur. Kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Amin.